Sehat dong Kak? Sehat dong Kak. Puji Tuhan kita semua dalam keadaan yang sehat. Gimana? Adik-adik udah siap sekolah minggu belum? Nah kalau adik-adik sudah siap untuk mengawali sekolah minggu kita di hari ini, mari kita angkat pujian Bapa ku datang padaku. Sebelum kita melanjutkan sukacita kita dan menaikkan pujian kita yang selanjutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik ambil sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap penjagaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pihak perlindungan Tuhan dari malam yang gelap gulita hingga pada pagi hari ini. Bapa, pada pagi hari ini kami merasakan sukacita atas setiap perlindungan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami akan bersekolah minggu. Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ini doa, ini harapan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, gimana? Adik-adik masih semangat nggak? Tapi kan? Masih semangat dong Kak? Semangat dong Kak. Kalau gitu kita lanjut ke pujian berikutnya. Tuhan Yesus di tengah kita. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Dia
Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan pujian dari kedua adik kita, yaitu adik Rafa dan adik Vika, yang akan mempersembahkan pujian dengan judul Yesus yang termanis buat jiwaku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahannya di rumah, dan saat sekolah minggu kembali diadakan, adik-adik dapat membawanya ke gereja. Dan untuk mengiringi persembahan, kita akan sama-sama menyanyikan pujian Ku Beri Persembahan. Mari persembahan kita. Untuk persembahan kita ini, mari kita bawa di dalam doa. Berdoa mulai. Ya Bapa, ya Tuhan kami, sekarang ini kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan syukur yang kami siapkan di rumah kami masing-masing. Kiranya persembahan yang kami bawa ini Bapa dapat menjadi memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan sekarang ini Bapa, kami akan berdoa untuk firman yang akan kami dengarkan nanti. Kiranya firman yang akan kami dengarkan nanti ini dapat berguna bagi kehidupan kami dari hari lepas hari. Berkati Bu Lilis yang akan memberikan firman ini Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sambil menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Mari kita semua bangkit berdiri. Yang semangat ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau.
Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu dengan Bu Lilis. Wah, senang ya. Bagaimana kabar kalian? Bu Lilis berharap anak-anak dan kita semua dalam keadaan sehat. Bu Lilis punya gambar loh. Coba nanti ditebak ya. Gambar wajah apa ini? Bu Lilis punya gambar ini. Gambarnya menunjukkan wajah apa ya? Iya, betul. Wajah ya, wajah senang. Iya, senang. Hatinya berbahagia. Karena apa ya? Kalau berbahagia, kita jadi sehat, sukacita. Tapi Bu Lilis juga punya gambar yang lain. Gambar apa ini? Menunjukkan wajah yang bagaimana ini? Oh, iya, ini wajah yang sedih. Ya, sedih karena apa? Berbagai macam. Apa masalahnya? Coba adik-adik, saat ini adik-adik ada yang bersedih enggak? Oh, ada. Apa ya penyebab adik-adik sedih? Coba ceritakan. Ya, karena harus di rumah sendirian. Mama papa pergi, jadi hatiku sedih. Ada lagi? Oh iya, kamu sedih kenapa? Saya takut dimarahi mama papa karena saya berbohong. Oh, apa ya? Oh, ada lagi kesedihan adik-adik? Aku sedih karena harus di rumah terus. Tidak bisa apa? Tidak bisa bermain di luar, tidak bisa bersekolah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Membuat hatiku sedih. Aku lama sekali tidak bersekolah, harus di rumah terus. Jadi sedih. Nah, ya, Tuhan Yesus juga pernah loh bersedih sampai hatinya sakit, takut, bersedih yang sangat dalam. Tapi apa ya yang dilakukan Tuhan Yesus? Adik-adik mau dengar ceritanya? Yuk, kita akan dengar ceritanya. Adik-adik duduk yang manis, duduk tenang. Kita lihat ya cerita Tuhan Yesus tentang kesedihan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus selalu berdoa. Mari kita lihat ceritanya. Suatu hari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya mereka sampai di taman bernama Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk duduk karena Tuhan Yesus mau berdoa. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Saat itu hatinya Tuhan Yesus sedang sedih. Dia ingin ditemani oleh murid-muridnya. Dan murid-muridnya disuruh duduk dan berjaga-jaga karena Tuhan Yesus mau berdoa. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa yang di surga. Ya, dia meminta agar ia tidak mati di salib. Selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali ke tempat murid-muridnya. Tetapi Tuhan melihat Yakobus, Petrus, dan Yohanes sedang tertidur. Lalu Yesus membangunkan dan berkata kepada Petrus,
untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Tuhan Yesus berdoa untuk yang kedua kalinya dan meminta agar kehendak Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus kembali menemui muridnya, tetapi mereka masih tidur karena mengantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa. Saat itu dia merasa sangat takut, sampai keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah malaikat dari surga untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Tuhan Yesus menemui muridnya, membangunkan mereka dan berkata, "Sebentar lagi ia akan ditangkap." Tiba-tiba datanglah Yudas bersama segerombolan orang. Mereka membawa pedang dan pentung. Adik-adik, tadi cerita dari Tuhan Yesus yang selalu berdoa pada saat hatinya sedih. Kalian bisa baca di Alkitab, yaitu di kitab Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Nanti adik-adik bisa baca ya bersama mama dan papa atau bersama kakak supaya ceritanya lebih jelas. Nah, untuk mengakhiri ini, Lilis berpesan, pada saat ini corona masih banyak ya, di mana-mana masih ada corona. Jadi adik-adik harus jaga kesehatan. Ingat pesan ibu 3M. Memakai apa? Masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Adik-adik harus tetap di rumah saja ya. Jangan pergi-pergi ya. Tunggu nanti kalau corona sudah pergi dari sini ya. Selamat beristirahat, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Lilis. Firman tadi mengajarkan kita untuk tetap berdoa walaupun hati kita sedang sedih. Nah, untuk merespon firman tadi, kita akan sama-sama mengangkat pujian "Ingat akan nama Yesus".
Nah, adik-adik, Kak Vika, kira-kira sekarang kita ngapain lagi? nah menurut Kak Feby, kita akan membuat aktivitas nggak sih? Kayaknya ini ya deh yang ditunggu-tunggu sama adik-adik. Sangat ditunggu-tunggu Kak. Kira-kira siapa ya Kak yang akan membina kita untuk membuat aktivitas? Siapa? Ayo kalian tahu tidak? Siapa ya? Adik-adik tahu tidak? Oke, aktivitas kita kali ini akan dipandu oleh Bu Riri. Selamat beraktivitas adik-adik. Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Riri di aktivitas sekolah minggu. Minggu ini kita mau buat apa sih? Tadi firmannya kita berdoa ya. Kalau kita takut, kita sedih, kita berdoa. Nah, adik-adik kita mau buat pohon doa. Nah, caranya gimana? Jadi adik-adik di sini bisa ya gantungkan doa-doanya. Caranya Kak Riri mau jelaskan dulu bahan-bahannya. Kita punya ini kawat lentur ya adik-adik ya. Kawat lentur. Kalau tidak ada kawat lentur, adik-adik boleh pakai kawat bunga juga bisa ya. Kawat bunga tapi hati-hati biasanya ujungnya agak tajam. Kalau ini ujungnya tidak terlalu tajam karena ada bulu-bulunya seperti ini ya adik-adik ya. Jadi dia halus. Kemudian kertas karton, warnanya bisa bermacam-macam seperti ini ya, nggak harus warna hijau. Kemudian ada ini apa? Yang biasa untuk makan mie. Kita pakai ya, sumpit. Kita pakai satu saja. Kemudian ada tali. Talinya juga adik-adik boleh pakai tali apa saja. Ini ada tali yang kecil, ada tali yang besar boleh dipakai. Dan jangan lupa ada, kita nyebutnya apa ini? Plastisin. Kita nyebutnya plastisin ya, ini seperti lilin gitu ya adik-adik ya, untuk menancapkan pohon doanya tadi ya. Sini. Kemudian ada stiker gambar tangan, atau adik-adik boleh pakai foto adik-adik di sini, nggak apa-apa ya, foto adik-adik, atau adik-adik mau buat gambar tangan adik-adik terus digunting, ditempel di sini juga boleh. Nah, itu kemudian kita pakai double tip adik-adik ya untuk menempelkan gambar ini. Nah, bahan lainnya, alat lainnya yaitu gunting, kemudian ballpoint atau pensil kalau adik-adik pakai pensil, dan alat pelubang kertas. Kalau tidak ada alat ini adik-adik nggak apa-apa ya, kita bisa gunting sedikit hanya untuk memasukkan tali saja. Oke, caranya bagaimana? Caranya pertama kita gunting dulu karton ini sesuai dengan banyaknya tulisan doa yang akan adik-adik tulis ya. Misalnya adik-adik di sini Kak Riri sudah gunting kira-kira ukuran 3 kali 4 ya. Adik-adik boleh tulis di sini. Aku takut petir. Misalnya ya. Kalau hujan kan kadang-kadang ada petir ya adik-adik ya. Aku takut petir. Nah, adik-adik boleh tulis juga doa ketakutan adik-adik di sini apa misalnya. Ketakutan adik-adik mau ulangan. Aku takut tidak bisa ulangan. Nah, ulangan matematika ya misalnya ya. Nah, ketakutan adik-adik, kekhawatiran adik-adik boleh dituliskan di dalam kartu-kartu ini. Oke, itu kita siapkan dulu ya. Jadi adik-adik, atau doa juga bisa. Doanya adik-adik misalnya apa ya? Doanya, aku ingin mama papa selalu sehat. Nah, di sini ya. Adik-adik tulis sebanyak yang adik-adik mau doakan. Kemudian kita siapkan dulu plastisin ini ya. Kita bentuk bulat atau dibentuk kotak begini juga nggak apa-apa ya. Nah, lalu kita siapkan ini adik-adik. Kawat lentur. Kawat lenturnya kita gulung supaya menjadi seperti spiral ini ya. Kemudian kita tancapkan deh di sini. Ini mudah ya adik-adik ya, karena ada
lilin ini, plastisin ini gampang ya dimasukkan. Kalau enggak dibantu dengan alat yang buat menusuk nggak apa-apa ya. Nah, adik-adik mau buat pohonnya sebanyak apa? Ini ranting-rantingnya ya. Terserah adik-adik mau buat 3, 4 atau berapa terserah ya. Nah, seperti ini kita masukkan. Nah, nanti akan banyak ini ranting-rantingnya. Kemudian di sini adalah pokok yang utama yang mengingatkan adik-adik untuk selalu berdoa. Boleh gambar adik-adik tangan sedang berdoa, boleh foto adik-adik. Di sini Kak Riri punya gambar anak kecil sedang berdoa ya tangannya ya. Nah, ini boleh kita tempel di. Ini kita pakai double tip ya adik-adik ya, supaya cepat nempelnya. Di sini kita tempel. Nah, seperti ini. Kemudian gimana? Supaya ada kartu-kartu seperti ini. Tadi kartu-kartunya sudah kita siapkan ya. Kemudian yang belum dilubangi, kita lubangi. Nah, kita lubangi pakai alat pelubang kertas tadi ya adik-adik ya. Kemudian kita masukkan tali dan kita siap menggantung ininya di sini ya. Kartu-kartu doa kita di sini. Nah, ini untuk mengingatkan adik-adik apa saja yang ingin adik-adik doakan. Misalnya tadi ya, ingin mama papa sehat. Nah, adik-adik boleh kalau lupa mau doa apa hari ini, adik-adik buka kartunya. Oh, aku ingin mama papa sehat. Nah, kemudian ini, aku takut tidak bisa ulangan matematika. Adik-adik berdoa karena Tuhan Yesus selalu menolong kita. Kalau adik-adik mau tetap berusaha dan berdoa, pasti ulangannya bisa. Nah, adik-adik boleh tambahkan sebanyak yang adik-adik mau ya, kawat lenturnya ini, supaya nanti banyak pokok doa yang bisa adik-adik gantungkan di pohon doa ini. Nanti hasilnya akan seperti ini adik-adik. Nah, di sini ada takut petir. Wah, adik-adik harus berdoa. Takut petir. Kalau ada petir, adik-adik mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan selalu menemani. Supaya tidak takut lagi kalau ada petir, ada hujan lebat. Atau aku takut kalau di belakang rumah ada ular. Nah, adik-adik tetap harus berhati-hati. Tapi tetap berdoa supaya Tuhan beri keselamatan selalu. Ini pohon doa kita adik-adik. Adik-adik boleh buat di rumah dan boleh kirimkan ke Kak Riri minggu depan. Sampai bertemu adik-adik. Terima kasih. Nah adik-adik, saatnya untuk kita mengakhiri sekolah minggu kita di hari ini. Tetapi sebelum itu, mari kita semua satu di dalam doa. Ya Bapa, ya Allah Tuhan kami, sekarang ini kami anak-anakmu telah usai dalam mengikuti sekolah minggu di hari ini Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, hanya kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah Kak, kita itu ada pesan-pesan loh yang akan disampaikan untuk adik-adik. Kira-kira pesan apa tuh Kak? Adik-adik jangan lupa pakai masker waktu keluar rumah. Dan jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun. Nah adik-adik juga jangan lupa menjaga jarak saat adik-adik bertemu dengan teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas sekolah minggu maupun tugas yang dikasih oleh guru di sekolah. Dan yang terpenting adik-adik harus selalu tetap bersukacita.